Halo semuanya, kembali lagi di channel Rangga Teta. Nah, di video kali ini gue mau bahas MacBook Air 2011 yang versi 13 inci. Nah, kenapa sih gue mau bahas MacBook ini? Karena ini adalah MacBook pertama gue dan pertama kali gue punya MacBook. Walaupun sebenarnya gue udah pernah nyoba MacBook sebelumnya, mungkin di tahun 2017 waktu itu punya kawan gue yang Touch Bar 2017 Touch Bar kalau nggak salah, dan sekarang gue punya sendiri karena ya harganya udah murah soalnya. Jadi ya gue bisa beli. Kalau yang kemarin kan masih punya temen dan gue nggak mampu beli itu, dan harganya tahu sendiri mahal. Dan gue juga emang pemakainya bukan pemakai macOS sebelumnya, dan gue cuma pakai Windows doang. Dan di Windows pun, di laptop Windows pun gue cuma pakai Hackintosh waktu itu, tapi sekarang udah nggak lagi karena ya emang gue lebih prefer ke Windows. Nah, sekarang gue mau bahas laptop ini, dan kenapa sih gue mau bahas ini dan masih worth it gak sih MacBook ini dipakai di tahun 2020. Secara ini MacBook tahun 2011 ya, udah lama banget, udah 9 tahun berkarir dia di dunia per MacBookan atau per laptopan. Dan sekarang kita mau bahas nih. Nah, oh ya, bahas harganya dulu. MacBook ini sekarang harganya sekitar 4 juta sampai 5 juta tergantung kondisi, tergantung storage-nya. Nah, kalau storage-nya nih yang gue tahu mungkin ada 64 sama 128. Nggak tahu kalau ada yang 256 GB ya. Mungkin lebih mahal lagi, dan ya tergantung ke kondisi juga ya itu ya. Dan sekarang kita langsung aja bahas desainnya ya. Untuk pengguna Windows gua awalnya, memang kalau ngeliat MacBook itu desainnya tuh sangat mewah, solid, dan emang bukan cuman menang dari logonya aja ya, tapi memang MacBook ini punya desain, punya kualitas yang sangat baik gitu. Dari desainnya aja ya. Desainnya ini kalau di bagian belakang ada logo Apple. Kalau logo Apple-nya di sini masih bisa nyala ya, ada lampunya. Kalau yang terbaru kayaknya nggak ada, soalnya dia udah pakai warna yang matte atau glossy agak dark gitu ya, agak gelap pokoknya kalau nggak salah ya. Nah, kalau di bagian belakang ini dia full pakai metal, bahannya tuh mewah banget, tipis pula ini kan. Ini bukan yang retina ya, ini aja tipis. Dan MacBook Air itu emang terkenal dengan tipisnya dan entengnya. Untuk ketebalannya dia ini di bagian depan ini cuma 0,3 mm. Kalau di bagian belakang ini sampai dengan engselnya itu kurang lebih 1,7 cm ya ketebalannya. Karena bentuknya ini kan di bagian depan itu meruncing gitu. Jadi ya ketipisannya beda di bagian depan dan bagian belakangnya. Terus untuk layarnya ini sesuai namanya ya, 13 inci. Jadi layarnya ini 13 inci. Mungkin ini 13 inci, 3. Jadi ya layarnya lumayan besar, seukuran netbook apa notebook, pokoknya yang ukurannya segitu. Itu lumayan besar dan cukup. Dan layar juga ini sangat bening, pokoknya bening banget layarnya, dan enak dilihat, tajam, cerah ya, khasnya Apple lah ya. Walaupun ini bukan versi yang retina, dan ini belum ada yang retina kalau di tahun 2011. Terus untuk keyboardnya dia juga sudah enak banget, dan sudah backlight. Dan untuk level brightness dari backlightnya ini ada 8 tahap kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Terus untuk di bagian kiri di sini ada port MagSafe atau casannya, ada port USB dan port jack audio 3,5 mm. Dan di sebelahnya juga ada mikrofon. Dan untuk sebelah kanan di sini ada Thunderbolt, USB, dan micro SD slot. Dah, simple aja ya. Kalau di MacBook ini pokoknya portnya simple, apalagi yang MacBook Air. Kalau yang MacBook yang Pro mungkin lebih banyak lagi portnya, dan ini juga masih USB yang versi 2. Terus kita bahas performanya nih. Secara ini adalah MacBook Air, dan bukan untuk performa, prosesornya Core i5 generasi kedua kalau nggak salah. Dia kecepatannya cuma 1,7 GHz. Itu kecil banget. Tapi menurut gua pemakaiannya nggak terlalu kecil-kecil banget ya, nggak terlalu lemot-lemot banget. Semuanya lancar. Untuk penggunaan grafis dia masih bisa. Cuman kalau untuk penggunaan editing berat atau ya rendering yang berat, dia ini kurang begitu mumpuni. Secara prosesornya juga udah lawas, dan prosesornya kecepatannya cuma 1,7 GHz. Dan ini adalah varian RAM yang cuma 4 GB, dan nggak bisa di upgrade karena itu udah solderan semua, bukan yang bisa plug and play. SSD nya 128 GB tadi, dan GPU nya atau VGA nya dia
pakai Intel HD Graphics 3000 dan itu adalah seri tahun 2011 ke 2012an kalau nggak salah ya, karena dulu gue pernah punya laptop Windows Intel HD Graphics juga 3000 dan itu emang udah lama banget sih. Dan untuk VRAM VGA nya cuma 384 MB doang kalau nggak salah. Terus gimana sih performanya kalau untuk main game? Tapi ya kita tahu ya, MacBook ini bukan untuk gamer ya. Jadi ini MacBook ini diperuntukkan untuk orang-orang yang punya mobilitas tinggi ya, pokoknya bisa hangout segala macam, karena ini bobotnya ringan banget. Ya tadi itu cuman 1,35 kg doang dan ringan banget ini MacBooknya. Jadi untuk performa jadi ya dia nggak terlalu kencang, nggak terlalu powerful sepowerful MacBook Pro. Tapi kalau kalian pingin yang Pro ya itu harusnya pakai yang Pro MacBook Pro. Kalau ini nggak bakalan bisa, soalnya ya ini MacBook Air. Bisa mungkin, cuman ya nggak terlalu signifikan performanya, nggak terlalu kencang, dan kasihan MacBooknya, dia nanti overheat dan ya pasti nanti bakal ada gejala-gejala penyakit yang muncul. Terus gimana sih untuk daya tahan baterainya nih? Nah, untuk baterainya MacBook Air ini terkenal dengan daya tahan baterainya yang sangat lama ya untuk penggunaan. Nah, ini kalau gue lihat di web itu bisa 7-10 jam penggunaan normal ya, untuk browsing, untuk ya ketik-ketik segala macem itu bisa sampai 10 jaman mungkin, tapi tergantung pemakaian lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau di kondisi yang udah 9 tahun kayak gini bisa bertahan lama kayak gitu. Mungkin kalau pengalaman gue ini gue mentok paling cuman 5 jam, soalnya gue agak lama nonton YouTube, itu kan butuh koneksi internet ya, jadi mungkin agak panas, jadi agak cepet. Karena itu 5 jam itu termasuk nonstop ya, gue mainin terus itu, karena gue running test lah istilahnya, gue mainin sampai habis. Cuman gue nggak bisa nunjukin videonya karena ya itu gue makainya ya nggak direkam ya, secara 5 jam ngapain direkam, kelamaan kan. Pokoknya gue tunjukin hasilnya aja yang penting gitu. Dan untuk baterainya ini gue nggak tahu berapa kapasitasnya, tapi nanti gue tunjukin gambar yang sudah gue bongkar dalamannya. Kita bisa lihat di situ ada 4 buah kotak, itu adalah baterainya, gede banget kan. Dan dari mainboard atau dalamnya ini kelihatan banget dong, kotak isi dalamnya itu full dengan baterai, jadi nggak kebayang dong baterainya segede apa dan sehemat apa gitu. Dan kita bisa lihat di situ yang panjang itu ada SSD-nya dan itu 128 GB. Terus cocoknya MacBook ini penggunaannya untuk siapa sih? Nah, ini pertanyaan bagus sih sebenarnya. Karena MacBook ini yang harganya sudah sampai 4 jutaan atau 4 juta 5 juta, itu termasuk murah ya. Untuk mungkin ini bisa jadi pilihan kaum mahasiswa yang budget minimalis tapi pengen kelihatan lebih wow gitu mungkin ya di depan orang-orang, kalau kita lagi nongkrong di cafe atau lagi ngerjain tugas gitu, skripsian. Ini masih enak banget dipakai, apalagi cuman skripsian segala macam, itu ringan kan. Jadi ya worth it sih menurut gua. Kok udah kesimpulan, tapi nggak apa-apa, ini penggunaan aja ya. Dan laptop ini penggunaannya memang untuk orang-orang yang penggunaannya itu nggak terlalu berat, ringan-ringan aja kayak ya tadi itu. Karena ya secara kita jangan terlalu memaksakan produk yang sudah lama dan prosesornya juga emang nggak terlalu mumpuni untuk pekerjaan yang berat kayak gitu. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau mungkin kalian yang kebutuhannya berat, itu ya carilah laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian, prosesornya, sistem, pokoknya requirement hardware-nya ya sesuai dengan keinginan kalian. Pasti kalian udah ngerti lah ya kalau kayak gitu. Terus kelebihannya apa sih dari MacBook Air 2011 ini? Menurut gua ya namanya MacBook itu dia enak buat mobilitas, dia ringan, tipis, desainnya solid, terus ya pastinya logo Apple-nya, jadi ya menambah nilai kita lah di depan orang-orang kafe. Mungkin orang-orang berpikir seperti itu ya, wih logonya Apple nih, MacBook, wih orang kaya nih pasti kan, atau apalah gitu kan sebutannya di masyarakat kita. Mungkin ya karena masyarakat kita selalu menilai seperti itu. Tapi kalau kekurangannya menurut gua ya MacBook ini emang enak, bagus, banyak kelebihannya tadi. Cuman ya ini MacBook tahun 2011 dan untuk penggunaan berat emang nggak terlalu mumpuni, apalagi kita tahu mungkin tahun 2011 ini dia banyak problem mungkin ya. Itu 50-50 sih, ada yang dapat problem, ada yang enggak, ya itu tergantung ya
keberuntungan kalian aja sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya, MacBook ini apakah enak dipakai dan cocok untuk kalian dan worth it dibeli di tahun 2020? Menurut gua worth it, tapi tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan ringan segala macem, ini worth it banget. 2011 harganya cuma 4 jutaan, sekarang ya worth it ya daripada beli Windows yang sekarang 5 jutaan ke atas itu atau 4 jutaan yang mungkin lelet. Tapi kayaknya enggak sih, tergantung kebutuhan lagi sih. Kalau 4 juta ya mungkin ya kebutuhan kalian juga standar-standar aja. Kalau orang kebutuhannya berat pasti dia lebih memikirkan hardware dan pastinya menyiapkan budget lebih untuk beli laptop yang dia inginkan gitu. Jadi ya kesimpulan gua, ini adalah worth it di harga segitu untuk kaum yang membutuhkan logonya. Dan kalau logonya aja sih, tapi emang ya kebutuhan segala macam ini cocok banget sih. Jadi itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian pingin dan menurut kalian itu worth it, bisa beli. Dan jangan sampai beli yang rusak ya, perhatikan betul, karena sayang sih kalau kalian beli yang kondisinya rusak. Benerinnya kita nggak tahu ya, mungkin harganya lebih mahal gitu kan, karena ini laptop yang udah jadul dan mungkin agak susah kalau mungkin dibenerin. Makanya itu kalian pastikan beli yang bener-bener kondisinya prima, siap pakai, tidak ada PR segala macem, biar MacBook yang kalian pakai itu ya siap pakai, nggak perlu pening untuk benerin. Nah, masa ya kalian beli barang terus kalian benerin lagi gitu kan, repot. Oke, jadi gitu aja, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Like kalau suka video ini dan komen di bawah kalian pernah pakai laptop ini apa enggak, dan kasih rekomendasi lagi kalau kalian punya saran MacBook yang lebih bagus dan worth it dipakai di tahun 2020. Dan jangan lupa subscribe kalau belum, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.